Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan di dalam mata kuliah fikih wakaf dan hukum perwakafan di Indonesia, tepatnya pada materi yang kedua, yaitu rukun dan syarat wakaf. Ketika kita membahas rukun dan syarat wakaf, tentu hal yang pertama sekali harus kita pahami adalah perbedaan antara rukun dan syarat. Ini dalam kajian-kajian fikih ini sangat populer sekali, dan ini mesti perlu ditekankan lagi, berbeda antara rukun dan syarat. Kalau rukun itu adalah sesuatu yang mesti ada dalam suatu perbuatan itu. Kalau tidak ada perbuatan di dalam rukun di dalam suatu perbuatan itu, maka perbuatannya menjadi batal. Kemudian syarat, dia mesti ada dalam suatu perbuatan itu, tetapi apabila kurang syarat, tidak ada syarat di sana, maka perbuatannya itu menjadi rusak atau fasid. Jadi kalau tidak ada rukun, dia menjadi batal. Kalau tidak ada syarat, dia menjadi fasid atau rusak. Maka oleh sebab itu, dalam menentukan rukun di dalam wakaf itu, ulama fikih berbeda pendapat di dalamnya. Pertama, ada dua pendapat yang mengatakan menurut Hanafiyah dan Jumhur. Di Jumhur itu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Rukun wakaf menurut Hanafiyah itu satu saja, yaitu sigat ijab kabul. Jadi dalam berwakaf itu mesti ada ijab kabulnya, serah terimanya. Ada orang yang menyerahkan wakaf, kemudian ada lafaz orang yang menerima wakaf, atau disebut dia dengan sigat ijab dan kabul. Sedangkan menurut Jumhur, rukun wakaf itu yang mesti ada dalam wakaf itu ada 4. Pertama adalah wakif. Ini istilah fikih. Wakif adalah orang yang berwakaf. Mauquf bih, ada benda yang diwakafkan. Kemudian mauquf alaih, ada tujuan atau sasaran wakaf. Sigat, adanya ijab dan kabul atau serah terima. Kenapa dalam menentukan rukun wakaf ini antara Hanafiyah dan Jumhur mereka berbeda? Karena Hanafiyah itu melihat dari esensi dari perbuatan itu. Misalnya, esensi dari perbuatan wakaf itu sigat, adanya serah terima. Adanya serah terima antara orang yang berwakaf dengan si penerima wakaf. Jadi yang dilihat di sana bukan orangnya, bukan orangnya, kan tetapi esensi dari perbuatan itu. Misalnya ada orang yang berwakaf, kemudian ada benda yang diwakafkan, ada orang yang menerima, kan tetapi dia diam-diam saja, tidak melakukan ijab kabul gitu. Nah, berarti kan tidak tercapai juga wakaf. Jadi pada esensinya saja yang dilihat oleh Hanafiyah. Tapi kalau menurut Jumhur tidak cukup dengan sigat saja. Sigat itu termasuk dalam rukun, kan tetapi harus ada orang yang berwakaf, harus ada benda yang diwakafkan, harus ada sasaran dari wakaf itu sendiri. Oleh karena itu Jumhur membaginya 4, Hanafiyah cukup membaginya 1. Lalu yang 3 itu menurut Hanafiyah apa? Sebagai syarat, sebagai syarat terjadinya wakaf itu. Jadi wakif itu hanya sebagai syarat, mauquf alaih sebagai syarat, mauquf bih sebagai syarat menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah. Tapi kalau menurut Jumhur itu termasuk ke dalam rukun. Lalu ini rukun setidaknya yang ditentukan di dalam fikih, bicara masalah rukun wakaf. Dari item-item rukun ini akan dijelaskan syarat-syaratnya. Jadi sigat ini apa syaratnya? Wakif ini apa syaratnya? Mauquf bi apa syaratnya? Mauquf alaih apa syaratnya? Dan itu kita bahas satu persatu. Pertama, syarat wakif. Ingat ini istilah ini harus dihafal ini. Syarat wakif adalah orang yang berwakaf. Jadi orang yang berwakaf itu tidak sembarang orang yang bisa mewakafkan hartanya. Harus ada syarat-syarat yang mesti dia penuhi secara fikih. Pertama,
ayyakunal waqif hurran malikan. Ya, bahwa si wakif itu adalah orang yang merdeka hurran malikan. Kemudian orang yang memiliki harta. Jadi tidak sah la yasihul waqful abdi. Ya, tidak sah wakafnya seorang hamba sahaya, karena hamba sahaya itu dia tidak memiliki harta. Yang memiliki harta itu adalah tuannya. Ya, kecuali ada perjanjian antara tuan dengan budak itu untuk memisahkan harta. Ya, jadi hamba mukatab namanya ya, mukatab. Kemudian tidak boleh mewakafkan wala yasihul waqful malul ghair. Ya, tidak boleh mewakafkan harta milik orang lain. Nah, ya. Wala yasihul waqful ghasib mahsub. Ya, tidak sah juga berwakaf harta dari rampasan atau yang tidak dimiliki secara penuh. Jadi syarat wakif itu harus merdeka orangnya. Kemudian dia yang punya harta itu. Dan yang kedua, syarat kedua, ayakuna aqilan. Bahwa wakif itu harus orang yang berakal. La yasihu waqful majnun. Ya. Tidak sah orang gila berwakaf. Ya, karena dia hilang ingatannya, akalnya hilang. Karena yang langsung berakad itu nanti yang melakukan ijab dan kabul itu ya orang si wakif ini, ya dia harus sadar, dalam keadaan sadar. Dan tidak sah juga wakaf itu bisa bil mardin awil fil kabri. Ya, disebabkan karena penyakit dia hampir meninggal. Dan tidak dianjurkan itu melaksanakan wakaf. Apa yang disebutkan dengan penyakit keras itu ya, misalnya memang penyakit yang sudah hampir-hampir sakratul maut. Kemudian dia berwakaf, ya teringat dia berwakaf. Ya. Itu tidak bisa diperpegangi perkataannya. Itu sama dengan tidak berfungsi akalnya ya, tidak berfungsi akalnya. Kenapa orang yang dalam kondisi sakit keras kemudian dia tiba-tiba berwakaf, nanti secara tidak sadar dia wakafkan seluruh hartanya, sehingga harta yang dia miliki itu habis, tidak ada tinggal untuk ahli waris nanti. Ini kan menimbulkan persoalan ya, menimbulkan persoalan. Maka dari jauh-jauh hari fikih sudah mencatat atau memberikan suatu peringatan, berwakaflah selagi sehat, selagi dalam kondisi sadar gitu. Ya, dalam kondisi sehat lakukanlah wakaf. Jangan dalam kondisi sakit, apalagi hampir-hampir meninggal dunia. Karena batasan wakaf itu hanya boleh sepertiga dari harta, sepertiganya lagi untuk, atau 2/3-nya lagi untuk harta warisan. Jadi maksimal tidak boleh seluruh harta yang kita miliki itu kita wakafkan. Kan tetapi wakaf hanya boleh sepertiga harta saja. Nah, harus ditinggalkan harta untuk ahli waris. Dan yang ketiga, si wakif itu harus baligh, orang yang baligh. Tidak sah wakaf bagi orang anak kecil, karena dia yang melakukan ijab nanti. Ya, dia yang melakukan sigat wakaf nanti. Baik itu dia dalam keadaan mumayyiz atau belum mumayyiz. Karena kebalighan itu, kondisi baligh itu menunjukkan kesempurnaan akal, ya, kesempurnaan akal. Sehingga tidak menimbulkan nanti kalau dilakukan oleh anak kecil ini kan ragu-ragu ya, ragu-ragu atau tidak ada menimbulkan kepastian. Jadi kalau orang yang berakal secara sadar dia kemudian sudah dewasa dia melakukan wakaf, maka laksanakan. Yang keempat, ayakuna rasyidan, ya, ghaira mahjur alaihi safi' au al-falsi au ghaflatin walau biwalid. Bahwa yang melakukan wakaf itu dia akil, baligh, rasyid. Memang cerdas ya. Cerdas itu maksudnya adalah orang yang memang mampu ya sebelum dia berwakaf itu untuk mengelola hartanya. Ya, untuk mengelola hartanya. Sehingga tidak dia berwakaf itu tidak memunculkan keterpaksaan sebelumnya, tidak berakibatkan keterpaksaan, atau karena diiming-imingi sesuatu dia berwakaf itu memang secara sadar dia, secara
Rasyid. Rasyid itu cerdas ya. Cerdas maksudnya di sini bukan pintar ya, tetapi memang sejatinya dia bisa mengendalikan harta itu. Ya, mengendalikan harta itu. Hartanya itu ketika dia berwakaf itu ya penuh perhitungan begitu ya. Penuh perhitungan seseorang ini di dalam mewakafkan hartanya. Sehingga muncul persoalan di sini, maka tidak kalau orang yang banyak hutangnya, itu termasuk tidak apa itu, tidak bisa mengelola harta, atau orang yang boros gitu ya. Orang yang boros dalam menggunakan harta, kemudian ini tidak menjadi kurang syarat dia sebagai wakif gitu. Apalagi dalam kondisi banyak hutang, lalu dia berwakaf, maka dahulukan hutang daripada wakaf. Ya, dahulukan hutang daripada wakaf. Jadi ketika dalam perhitungannya misalnya ada hutang, tetapi ada kemungkinan tempat lain dia untuk membayar hutang itu, maka boleh saja melakukan wakaf. Tetapi ketika dia berhutang banyak, kemudian tidak ada jalan lain untuk membayarnya selain dari harta yang dia simpan itu, kemudian dia berwakaf pula, maka tidak dianjurkan. Ya, tidak menjadi syarat dia berwakaf. Tapi apabila itu terjadi ya sah wakafnya, tetapi akan rusak nanti ya, akan timbul sengketa nanti. Karena wakaf ini tidak main-main. Ya, kita dibutuhkan keseriusan di dalam berwakaf itu. Maka dipilihlah orang-orang yang cerdas, bisa dia mengelola hartanya, secara sadar dia mewakafkan hartanya itu. Jadi ini ada 4 syarat ya, syarat dari wakif. Kemudian kita masuk syarat mauquf bih lagi. Yaitu syarat harta yang diwakafkan. Jadi harta yang diwakafkan itu tidak sembarang harta, harus memiliki syarat-syarat tertentu. Setidaknya ada 4 syarat ya. Pertama, yakuna mauquf malan mutaqawwiman iqaran. Ya. Bahwa harta itu adalah bisa bernilai manfaat, iqarun, dan sifatnya tetap. Sifatnya tetap itu tidak habis pakai ya. Tidak habis pakai. Jadi bisa dimanfaatkan harta itu bernilai guna, kemudian dia bersifat tetap. Jadi kalau ada suatu harta yang tidak sifatnya tetap, ya sekali pakai habis, gitu, maka ini tidak menjadi harta wakaf dia. Misalnya saya berwakaf nasi bungkus. Kalau nasi bungkus itu sekali makan habis, berarti tidak berwakaf namanya, berarti bersedekah. Jadi carilah barang-barang atau benda-benda yang bernilai, bisa dimanfaatkan bersama, kemudian sifatnya tetap ya, iqarun. Ya, baik itu benda bergerak atau benda tidak bergerak. Biasanya kalau benda tidak bergerak kan tanah ya, bangunan gitu. Kalau benda bergerak kan yang bisa dipindah-pindahkan ya, bisa dipindah-pindahkan seperti mobil, motor, dan itu bisa termasuk tahan ya, tahan pakai gitu. Yang kedua, ayakunu mauquf ma'luman. Ya, bahwa harta yang dimiliki itu diketahui adanya, memang ada dia ya. Ya, memang ada dia. Kalau dia tanah, jelas tanahnya. Berapa meter kah? Ya, berapa, di mana dia, batasnya dengan siapa gitu ya. Jelas tanah itu. Jadi kalau diterka-terka saja itu tanah saya ada di sebarang bukit sana gitu. Tapi tidak jelas tanahnya yang mana. Ini harus jelas. Ya, harus jelas hartanya itu. Kalau dia dalam bentuk benda bergerak, jadi benda itu kalau dalam hukum kan ada benda bergerak, ada benda tidak bergerak. Kalau tidak bergerak sifatnya tetap. Kalau benda bergerak itu bisa dipindah-pindahkan. Misalnya mewakafkan mobil untuk masjid ya. Mobil itu bisa dipakai untuk ambulan masjid. Ya jelas. Jelas mobilnya ini ya, jenisnya ini gitu. Jadi harus dijelaskan di dalam ikrar wakafnya nanti ya, dalam sigat wakafnya. Saya berwakaf mobil Innova tahunnya sekian gitu ya. Jangan dikasihkan nanti ketika
berikrar wakaf disebutkan ini mobil Innova, tapi yang diberikan mobil Avanza. Ini kan beda itu. Ya, jadi harus jelas itu. Harus jelas seperti apa bendanya. Jadi makluman. Dan yang ketiga, ayakuna mauquf mamlukan lil waqif hinal waqfihi milkan taman. Ya. Bahwa harta yang dimiliki itu adalah dimiliki secara penuh oleh si wakif. Ya, milik penuh. Milik penuh oleh si wakif. Kalau tidak dimiliki secara penuh, maka ya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Misalnya ya kepemilikan bersama ya. Nah, ini menjadi persoalan nanti, sehingga harta yang dimiliki secara penuh itu tidak tergadai gitu ya. Hartanya tidak tergadai, maka kepemilikan secara penuh itu menjadi syarat sebagai wanda wakaf. Yang keempat, ayakuna mawquban mufarrizan. Ya, memang dia harta itu dimiliki oleh sendiri, milik sendiri ya. Bukan milik berkelompok, ghairu syai'. Ghairu syai' itu tidak milik bersama. Ya, kalau dia milik bersama bagaimana? Ya harus jelaskan dulu pembagiannya. Berapa orang dia yang memiliki gitu. Jadi kalau saya wakafkan tanah saya yang 1 hektar itu, tapi tanah itu statusnya milik bersama, ya harus jelas dulu yang sebelah mananya gitu. Tapi kalau sepakat satu keluarga atau sekelompok orang yang punya tanah itu sepakat dia untuk mewakafkan, nah itu kan tidak menjadi persoalan ya, boleh-boleh saja. Tetapi pembagiannya jelas dulu, dibagi secara jelas dulu. Jangan sepakat saja. Misalnya 1 hektar tanah itu dimiliki oleh 4 orang, ya 4 orang. Bagi dulu. Ya meskipun yang 4 orang ini sepakat dia untuk berwakaf, tetapi pembagiannya jelas dulu. Baru boleh diwakafkan. Tapi kalau sepakat saja, bagaimana kalau kita kan punya 1 hektar itu 4 orang ini, betul. Kita sepakat saja, kita wakafkan saja semuanya. Lalu langsung saja berwakaf, tapi pembagiannya tidak tahu gitu ya. Pembagiannya tidak tahu. Ini mesti diselesaikan dulu, ya, mesti diselesaikan. Kalau dapat sudah jelas kepemilikannya itu mufarrizan, ya. Mufarrizan, kepemilikan secara individu itu sudah jelas, baru boleh dijadikan sebagai harta wakaf. Ini syarat dari mauquf bih, benda yang diwakafkan. Kita lanjutkan. Syarat mauquf alaih. Mauquf alaih itu adalah tujuan atau sasaran dari wakaf. Jadi yang menerima wakaf itu siapa? Di pada hakikatnya seluruh kaum muslimin, seluruh umat manusia dari harta wakaf itu boleh untuk memanfaatkannya. Ya. Jadi khususnya untuk kaum muslimin ya, untuk kaum muslimin lah. Maka mauquf alaih atau tujuan atau sasaran wakaf itu ada 2 bentuknya. Ada yang muayyan. Muayyan itu sasarannya jelas. Yang kedua ghairu muayyan. Ghairu muayyan. Tidak jelas. Sasarannya umum, ya, sasarannya umum. Jadi yang jelas itu seperti apa? Ya, ditentukan 1 orang atau 2 orang atau lebih ya. Ya, 1 orang atau lebih. Jadi ditentukan. Ini biasanya kalau ditentukan itu siapa yang menerimanya, ini biasanya wakaf ahli ya, wakaf keluarga. Jadi kalau wakaf ahli ya ditentukan ini kepada siapa gitu. Terus khusus ya. Tapi ghairu muayyan, bentuk-bentuknya ghairu muayyan itu seperti fuqara, diperuntukkan untuk fakir miskin. Fakir miskin ini kan banyak, ini tidak khusus ya, tidak khusus. Atau ulama, atau qori, atau mujahid ya, atau untuk masjid, atau untuk Masjidil Haram, Ka'bah, atau untuk fasilitas kesehatan, atau untuk sekolah. Ini kan umum ya, umum sifatnya. Atau peralatan-peralatan untuk jenazah yang diwakafkan. Ini yang tidak dijelaskan secara rinci gitu.
Ya, tidak dijelaskan secara rinci. Jadi ulama memberikan batasan, ya, memberikan syarat bagi sasaran atau tujuan yang tidak dijelaskan secara rinci itu pada prinsipnya dua bentuk, ya. Yang pertama adalah bahwa sasarannya itu diketahui untuk berbuat kebaikan li jihatil khairi wal birru yahtasib ittifaq 'alaiha qurbatillah ta'ala. Ya, jadi bertujuan untuk kebaikan dan itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi berwakaf masjid untuk membangun masjid itu kan umum, ya. Itu kan tidak disebutkan ini. Ya. Kalau yang disebutkan itu ya jelas barangnya. Ya. Jadi kalau kita berwakaf uang untuk masjid, ini uang ini harus dibelikan semen, ya. Berarti kan harus ditentukan itu. Jadi kalau umum saja sifatnya kan tergantung dari pengelola. Ya, tergantung dari orang yang mengelola nanti mau diapakan uang tersebut atau wakaf tersebut. Atau bentuk yang kedua, ini syarat menurut Abu Hanifah dan Muhammad, ya, Ahmad bin Hanbal atau Hanabilah, ayaj'al akhar waqful ahli bi jihati la tanqati'u abada. Bahwa menjadikan yang lain itu adalah wakaf keluarga. Ya. Dengan syarat tidak memutus selama-lamanya, ya, tidak terputus untuk selama-lamanya. Jadi kalau dia wakaf keluarga, ya, kalau ada perpustakaan pribadi di rumah, lalu tujuannya untuk keluarga. Kalau untuk keluarga itu tidak dikhusus-khususkan, ya, tidak dikhusus-khususkan untuk si ini saja yang dapat wakaf. Tidak, di keluarga itu memang seluruh umum sifatnya, ya. Umum sifatnya, dan itu berlanjut terus, ya, dan tidak dibatasi. Jadi ini saya wakafkan untuk anak-anak sulung saya saja, ya. Lalu anak sulung saya nanti terserah mau diapakan, ya, terserah mau diapakan. Nanti dari dia jual, dia gadaikan, itu kan tidak boleh. Dia wariskan, itu kan tidak boleh. Jadi keluarga itu umum, ya. Jadi siapapun selagi ada garis kerabat, maka dia berhak untuk menerima wakaf, ya, menerima wakaf. Jadi dua saja, ada tujuan wakaf itu yang jelas tertentu, dia ada yang tidak tertentu atau umum. Kemudian syarat sigat, ya, syarat sigat itu ijab kabul, ya, ijab kabul. Apa itu sigat wakaf? Itu akad wakaf. Jadi seperti akad nikah ini ada sigat, ya. Berarti wakaf ada juga. Ada orang yang berwakaf berarti dia mengucapkan ijab. Ada yang orang yang menerima wakaf berarti orang itu menerima disebut kabul. Kabul. Kama tabayyana fi ruknil waqfi bil ijabil wahdahu walau li muayyan indal Hanafiyah wal Hanabilah. Kalau menurut Hanafi dan Hambali katanya berwakaf itu cukup dengan ijab saja. Ya, jadi si wakif mengikrarkan wakaf. Ya. Saya wakafkan tanah saya yang 1 hektar itu untuk masjid. Itu saja. Dia melakukan ijab saja dia. Lalu tidak ada orang yang menerima, ya, sah menurut Hanafi dan Hambali. Ya, sah. Karena tidak perlu orang itu menerima, ya, karena dia muayyan. Ingat tadi, ya, tertentu. Kalau sudah tertentu orangnya, ya cukup dengan ini wakaf saya ini, tolong dikelola, ya, berarti hanya ijab saja. Tapi kalau menurut ulama lain, ya, seperti Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah, bahwa harus mengucapkan ijab dan kabul. Jadi ada orang berwakaf, ada orang yang menerima wakaf. Ya. Orang yang menerima wakaf itu maksudnya adalah bisa nazir. Nazir wakaf adalah orang yang mengelola wakaf atau orang tertentu yang sudah ditentukan oleh wakif untuk menerima wakaf. Nah, maka harus ada timbang terima ijab dan kabulnya. Saya wakafkan tanah saya ini untuk keperluan masjid, lalu dikabulkan oleh pengurus masjid. Ya, saya terima wakaf Bapak yang
tanah jadi 1 hektar ini. Jadi harus ada ijab dan kabulnya. Jadi pada prinsipnya ijab dan kabul itu ya perbedaan tipis ya antara Hanafi dan Hanabilah. Kalau Hanafi dan Hanabilah dia ijab saja. Jadi tidak ada orang yang menerima, yang penting terlontar ikrar wakaf itu dari wakif, maka sudah terjadi wakaf. Kemudian kalau menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah harus ada ijab dan kabul. Di dalam ikrar wakaf atau sigat wakaf itu ada syarat yang harus terpenuhi di sana, yang harus dia sebutkan. Jadi wakif harus menyebutkan ada 4 ya, yang harus dia setidaknya di dalam ikrar wakafnya itu. Pertama adalah takbid. Ya, takbid itu harus selama-lamanya. Jadi harus ditekankan oleh si wakif ketika dia berikrar itu mengucapkan selama-lamanya. Jadi saya wakafkan tanah saya yang 1 hektar ini untuk madrasah, contohnya ya, untuk membuat madrasah selama-lamanya. Jadi ditambah selama-lamanya. Ini disepakati oleh jumhur kecuali Malikiyah. Ingat Malikiyah kemarin itu dia wakaf itu boleh pakai jangka waktu ya. Asal jangka waktunya itu jelas. Ya. Jangka waktunya itu jelas. Jadi kalau menurut jumhur pakai selama-lamanya. Kalau Malikiyah pakai jangka waktu yang jelas. Kemudian syarat yang kedua tanjiz. Berlaku seketika itu. Bi ayyakuna munjizan fil halil ghairi mu'allaq bi syarti wala mudhaf ila waqti fil mustaqbal ya. Bahwa dalam ikrar wakaf itu harus berlaku seketika itu juga. Apa maksudnya tanjiz berlaku seketika itu? Ketika wakif mengikrarkan wakaf ketika itu, maka dia tidak boleh memberikan syarat-syarat ya, yang tidak berlaku seketika itu. Apa maksudnya? Contoh ya, yang tidak boleh dilakukan wakif. Saya wakafkan tanah saya yang 1 hektar itu untuk madrasah selama-lamanya, tetapi sebulan lagi. Ya. Itu kan percuma itu ya. Kalau sebulan lagi katanya berarti ya tunggu saja sebulan lagi untuk mengikrarkan wakaf. Tidak boleh digantung-gantung seperti itu. Berarti ketika dia sebutkan saya wakafkan tanah saya 1 hektar itu untuk madrasah selama-lamanya, maka seketika itu juga dia sudah berlaku wakaf. Tidak boleh dia berikan syarat 3 hari lagi lah atau seminggu lagi lah ya. Atau ketika saya meninggal nanti lah. Itu kan beda lagi. Ya, berarti dia tidak tanjiz namanya. Tanjiz itu berlaku seketika itu. Yang ketiga adalah ilzam. Ya. Pasti benda yang diwakafkannya itu sesuai dengan apa yang diikrarkan. Ya, kesesuaian antara ikrar wakaf dengan apa yang akan dia laksanakan nanti. Jadi kalau dia berikan khiyar, ya khiyar. Jadi ada juga ini wakif ini. Jadi saya wakafkan tanah saya yang 1 hektar itu untuk masjid. Namun kalau sebelum saya serahkan tanah itu ada nanti yang mesti ditukar, saya ganti dan tanahnya 1 hektar itu dengan uang saja. Ini kan tidak boleh. Jadi kalau tak berwakaf tanah, ya tanah diberikan. Jangan diserahkan nanti uang. Tidak jadilah tanah ini. Bapak kan sudah ikrar wakaf. Ya ikrar wakaf. Wakaf bapak kan tanah ya. Ya, tapi tidak jadi tanah saya berikan. Tetapi saya ganti sajalah dengan uang. Ini tidak boleh. Ya. Jadi saya hargai tanah yang 1 hektar ini dengan uang 200 juta gitu. Tidak boleh gitu. Jadi tiba-tiba berganti. Jadi harus ada kesesuaian ilzam namanya. Kesesuaian antara ikrar apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia tunaikan nanti. Jadi tunai sifatnya ya. Tunai. Yang keempat, adamul iktiram bisyartil batil. Ya, tidak ada mengandung syarat-syarat yang membatalkan. Syarat-syarat yang membatalkan itu apa? Tidak terpenuhi rukun dan syarat sebelumnya. Ya, jadi kalau tidak terpenuhi rukun, misalnya saya berwakaf tanah 1 hektar itu untuk madrasah, tapi tanahnya tidak ada gitu.
Jadi dia cuma ngomong saja, benda wakafnya tidak ada, berarti kan batal itu. Jadi dia ngomong-ngomong saja, tidak sah wakafnya, itu batal ya. Jadi harus terpenuhi dia. Misalnya saya wakafkan 1 unit mobil untuk masjid ini untuk keperluan ambulan. Ya, mobil itu belum ada, belum dibeli. Gitu. Jadi kan tidak ada itu ya, berarti batal. Berarti ketika dia melakukan sighah itu, bendanya harus ada, harus jelas, kemudian ada sasarannya harus jelas, yang menerimanya harus ada gitu ya, terpenuhi rukun dan syarat itu, maka baru laksanakan sighah atau wakaf itu. Boleh menggunakan wakaf itu ya, pada umumnya jumhur bersepakat untuk selama-lamanya, kecuali menurut pendapat Malikiyah dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau habis jangka waktu ya diulang lagi. Ya, diulang lagi. Karena masing-masing pendapat ulama itu kan nanti akan kita bahas pada materi selanjutnya ya. Apakah wakaf itu berpindah milik ya dari milik wakif atau masih tetap kepunyaan si wakif. Lalu apa saja yang menjadi hak-hak wakif ya, yang boleh atau yang tidak boleh bagi harta wakaf itu akan kita bahas pada materi-materi selanjutnya. Jadi setidaknya antara rukun dan syarat wakaf itu harus terpenuhi antara satu dengan yang lain. Dengan catatan jika terpenuhi rukun maka sah wakafnya. Kalau tidak terpenuhi rukun maka batal wakafnya. Kalau syarat, jika terpenuhi syarat maka sah wakafnya. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka wakafnya menjadi rusak. Kalau wakafnya rusak atau fasid, ya, istilahnya fasid, wakaf fasid, rusak, maka harus diulang lagi. Ya, dipenuhi dulu syaratnya. Dipenuhi dulu syaratnya, lalu diulangi sighah wakafnya. Tapi kalau memang rukunnya tidak ada salah satu, maka langsung secara otomatis wakaf itu tidak sah atau batal. Di sejauh ini, inilah persoalan tentang rukun dan syarat wakaf. Kita lanjutkan nanti di dalam diskusi-diskusi ya tentang persoalan rukun dan syarat wakaf. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.